Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam. Nas'aluhu salamata minan niqam wal wafati 'alal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bi khairil adyan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil a'yan. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anil ma'asi wat tughyan. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim aw takshifu anhu kurbatan aw taqdi anhu dainan aw tatrudu anhu ju'an wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni masjidal madinati syahran. Rawahu Tabrani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan rahmat, karunia serta nikmatnya, sehingga syukur walhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan salah satu tugas kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang setia mengikuti ajaran-ajarannya sampai hari kiamat kelak nanti. Khatib tidak bosan-bosannya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan segala sesuatu yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala sesuatu yang menjadi larangan-larangannya. Ikhwatal iman rahimakumullah, hebatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berusaha menampilkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita akan berlomba menjadi orang yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani bisa kita jadikan rujukan. Jikalau kita ingin menjadi hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul, ahabbun nas ilallahi taala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah yang paling banyak memberikan dan menebar manfaat bagi orang lain. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, bagaimana caranya agar kita menjadi orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan ada beberapa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala, yang pertama adalah sururun tudkhiluhu ala muslimin, kita membahagiakan orang lain. Ternyata ikhwatal iman rahimakumullah, jikalau kita ingin mendapatkan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang harus kita usahakan adalah membahagiakan orang lain. Dan bagi orang-orang yang sesungguhnya faham tentang makna kebahagiaan dan kesuksesan adalah ketika dia sanggup membahagiakan orang lain, ketika dia sanggup berusaha mensukseskan orang lain, justru itulah kebahagiaan dan kesuksesan hakiki bagi seorang mukmin. Oleh karenanya ikhwatal iman rahimakumullah, orang-orang beriman bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa berbahagia. Karena jikalau dirinya sudah berbahagia, mudah-mudahan energi positifnya bisa disebarkan kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya.
Dalam surah Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 58-nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan olehmu wahai Muhammad, hendaklah mereka dengan keutamaan Allah dan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala mereka bergembira. Ternyata ikhwatal iman rahimakumullah, orang-orang beriman, orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, mereka senantiasa berusaha menjadikan dirinya orang yang bergembira, sehingga ketika sudah menjadi orang yang bergembira, dia pun bisa mengajak orang lain untuk berbahagia. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah, yang kedua, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, au takshifu anhu kurbatan, menghilangkan kesulitan ataupun kesusahan orang lain. Amalan yang begitu agung dan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala ketika kita berusaha menghilangkan atau paling tidak meringankan beban orang lain. Bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa orang yang bisa menghilangkan kesulitan kesusahan orang lain di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesulitan-kesulitannya nanti di yaumil qiyamah. Lihat ikhwatal iman rahimakumullah, pada hakikatnya ketika kita menolong orang lain, justru kitalah sedang menolong diri kita. Karena bagi kita orang-orang yang beriman, ketika kita memberikan perhatian kepada orang lain, memberikan pertolongan kepada orang lain, kita sedang mengundang berkah dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sama-sama kita tahu, jikalau Allah Subhanahu wa taala sudah jatuh cinta kepada seorang hamba, maka insya Allah apapun yang menjadi maksud dan tujuannya dimudahkan, dilancarkan jalannya, dan ketika dia sudah mendapatkan apa yang menjadi tujuannya, maka berkah ada di dalamnya. Yang senantiasa apapun yang didapatkan dalam kehidupannya mudah digunakan untuk taat, mudah digunakan untuk mendapatkan derajat dan tingkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, yang ketiga, usaha kita agar bisa menghadirkan amalan-amalan yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala, au taqdi anhu dainan, melunasi hutang orang lain. Luar biasa ikhwan. Orang-orang beriman ternyata punya perhatian yang sangat lebih kepada orang-orang yang memiliki hutang. Bahkan bukankah orang-orang yang banyak hutangnya dia mendapatkan zakat? Ini berarti mendapatkan perhatian juga dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi titipan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang diberikan lapang rizki, mudah-mudahan kita bisa meringankan saudara kita yang barangkali terlilit hutang. Hutang yang bukan karena tersebab prestis, bukan tersebab gengsi, akan tetapi betul hutangnya sangat membutuhkan karena untuk memenuhi kebutuhan hajat kehidupannya. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, ketika kita hadir untuk melunasi hutang-hutang saudara kita, besar ataupun kecilnya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan selalu hadir di setiap permasalahan dan problematika kehidupan kita. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong seorang hamba jikalau seorang hamba ini mau menolong saudaranya. Maka ayo ikhwatal iman rahimakumullah, kita berusaha. Jangan barangkali kita belum sanggup yang besar, yang kecil kita usahakan insyaallah. Dan kemudian yang terakhir, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, au tatrudu anhu ju'an. Orang-orang yang berusaha untuk menghilangkan rasa lapar perut yang sedang kelaparan. Di sini tidak disebutkan apakah dia seorang yang miskin, fakir ataupun orang kaya. Maka siapapun orang yang sedang merasakan kelaparan, kemudian kita berusaha untuk bisa menghilangkan rasa laparnya, dia mampu ataupun tidak, pahalanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oleh karena ikhwatal iman rahimakumullah, dari 4 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasanya orang-orang beriman berusaha menjadi orang yang paling banyak menebar manfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita kekuatan, mengkaruniakan kepada kita keberanian dan juga keyakinan yang kuat kepada Allah, agar kita bisa dimudahkan untuk bisa menjalankan apa yang telah menjadi wasiat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
membahagiakan orang lain, menghilangkan kesulitan dan kesusahan orang lain, melunasi hutang-hutang orang lain, dan juga kita bisa menghilangkan rasa lapar yang dimiliki oleh perut saudara kita yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.